Halo semua, salam kenal. Saya Siga Pamungkas dan saya adalah seorang life coach. Channel ini saya beri nama Yuk Bersinar, dan channel ini bertujuan sebagai sarana untuk sharing ke teman-teman semua dimanapun teman-teman berada. Sebagai life coach, saya ingin sharing berbagai macam hal yang menarik dan insightful untuk semua sobat bersinar dalam memandang dan menjalani hidup. Saya berharap siapapun kita, peran dan tanggung jawab yang kita miliki dapat menjadi sarana kita untuk memiliki hidup yang penuh dengan sukacita dengan segala tantangan yang ada. Sesuai dengan nama channel ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menjalani hidup dengan lebih bersinar dan menikmati setiap perjalanannya. Saya ingin teman-teman semua tidak hanya sekedar menjalani hari-hari dengan lewat begitu saja, tapi hidup yang kita jalani kita tahu kenapa sih kita melakukannya, segala sesuatunya dari hari ke hari. Karena kita kan bukan robot yang semua serba otomatis, terprogram, langsung jalanin yang itu-itu aja. Tapi kita harus tahu apa yang ingin kita capai dengan hal-hal yang kita lakukan itu. Pada kali ini, saya ingin membuka dengan sebuah cerita. Jadi, ada seorang pemuda yang baru saja lulus kuliah dan sedang mencari kerja. Dia berjalan di tengah teriknya matahari untuk menuju ke halte bus dan menuju tempat interview kerja di mana ia dijadwalkan untuk melakukannya. Nah, ketika sedang duduk menunggu di halte, ia melihat seorang pemuda lain di dalam sebuah mobil pribadi yang bagus. Lalu ia pun berkata di dalam hati, andai saja saya punya mobil sebagus itu, tentu saya tidak akan berpanas-panasan di jalan seperti ini, menunggu bus dan kendaraan umum seperti ini. Ia merenungi keadaannya di tengah halte bus tersebut dan mengeluhkan kondisinya yang kepanasan. Sesampainya di tempat interview, ia pun masih memikirkan kejadian di halte bus tadi. Pikirannya melayang membayangkan betapa enaknya memiliki mobil sendiri dan tidak perlu berpanas-panasan di halte bus. Hal tersebut membuatnya menjadi murung, bad mood, bete, dan sebel dengan kondisinya saat itu. Wajahnya ditekuk, senyumnya pun menghilang dari wajahnya. Interview berjalan, tidak terlalu baik pikirnya. Pikirannya tidak fokus dan sering tidak dapat menangkap dengan baik maksud pertanyaan yang diberikan oleh interviewernya. Singkat cerita, ia tidak diterima dan menyalahkan keadaan dirinya yang seperti itu. Dari cerita tadi, apa sih insight yang dapat kita pelajari? Ada pepatah yang mengatakan, every minute you spend wishing you had someone else's life is a minute spent wasting yours. Setiap menit yang kita habiskan untuk berandai-andai memiliki kehidupan orang lain, maka selama itu pula lah kita membuang waktu dalam hidup kita dengan percuma. Jika sobat bersinar ada di posisi pemuda tersebut, apakah yang akan kamu lakukan? Bagaimana jika pemuda tadi pada saat menunggu di halte bus dan pada saat sepanjang perjalanan memilih untuk fokus pada persiapan dirinya untuk melakukan proses interview, atau memilih untuk menghabiskan waktunya menunggu dengan bersukacita atas kesempatan yang dia terima pada panggilan interview tersebut, atau menghabiskan waktu mencari tahu lebih lanjut mengenai pekerjaan yang ia lamar atau perusahaan yang sedang ia tuju, apa yang akan terjadi? Mungkin saja ia bisa diterima, mungkin tetap tidak. Tapi saya percaya bahwa pemuda tadi tetap mendapatkan sesuatu yang baik di hari itu yang bermanfaat bagi dirinya. Pemuda tersebut membandingkan dirinya dengan pemuda lain yang berada di dalam mobil pribadi. Hal ini membuatnya kecewa, sedih, dan kehilangan semangatnya di hari itu. Keputusannya untuk fokus pada hal-hal yang tidak ia miliki dan memilih untuk berandai-andai memiliki hal tersebut membawanya lebih dalam untuk merasa sedih, kecewa, dan tentu yang paling fatal adalah membuat dirinya menjadi tidak fokus untuk mengerahkan seluruh pikiran dan tenaganya pada proses interview itu sendiri, yang membuatnya tidak memiliki performa yang baik pada saat interview dan berujung pada kegagalannya. Dalam situasi ini, pemuda tersebut kehilangan kegembiraan atau joy di dalam dirinya.
Pernahkah sobat bersinar dalam hidup ini merasa menjadi seperti pemuda tadi, yang hanya berfokus pada hal-hal yang tidak ia miliki, padahal di saat yang bersamaan, jika ia mau menyadari sebenarnya ia memiliki banyak hal? Bukankah kesempatan yang datang padanya untuk melakukan interview kerja adalah hal yang patut disyukuri? Bukankah sampai dengan selamat tepat waktu di tempat interview merupakan hal baik yang ia dapatkan di hari itu? Seringkali, tanpa kita sadari, kita hanyut pada mentalitas membandingkan tersebut. Dia punya itu, saya tidak. Dia punya ini, saya tidak punya. Dan tanpa kita sadari pula, hal ini menjauhkan kita dari kegembiraan yang sebenarnya sudah kita miliki. Seandainya kita mau memilih untuk mensyukuri apa yang telah kita miliki saat ini, jika kita mau menyadari dan memilih untuk fokus pada hal-hal yang sudah kita miliki dengan rasa syukur, maka kegembiraan akan mengalir dari dalam diri kita. Karena sejatinya, kegembiraan dan kebahagiaan tersebut bersumber dari dalam diri kita. Seringkali kita terjebak hanya pada hal-hal yang tidak kita miliki dan melupakan hal-hal yang sudah kita miliki. Apalagi jika kita membandingkan diri dengan orang lain. Lalu pertanyaannya, seberapa pentingkah kegembiraan atau joy dalam hidup kita? Jawabannya adalah penting banget. Mengapa? Kegembiraan dalam hidup akan membawa pengaruh baik juga di dalam hidup kita. Nah, ada banyak cara untuk mengekspresikan kebahagiaan kita, seperti memiliki pikiran yang positif, kata-kata yang baik yang bisa kita sampaikan kepada orang lain, lalu juga dalam bentuk senyuman atau canda tawa yang kita juga kadang bisa wujudkan dalam bentuk humor untuk bisa membuat orang lain tersenyum dan juga tertawa. Banyak penelitian yang mengungkap bahwa hanya orang-orang yang memiliki kegembiraan dan kebahagiaanlah yang memiliki peluang untuk menjadi lebih sukses, lebih berhasil dalam pekerjaan yang ia lakukan, dan pastinya lebih sehat, baik secara fisik maupun secara mental. Karena kegembiraan juga berpengaruh pada sistem imun tubuh kita, terutama di saat-saat pandemi seperti sekarang ini. Cerita pemuda tadi hanya sekedar contoh kecil yang terjadi dalam keseharian hidup kita, atau bahkan kita juga pernah mengalaminya sendiri. Terkadang fokus yang kita tuju atau yang kita alami adalah fokus kepada hal-hal yang tidak kita miliki, dan malah lupa untuk menikmati hal-hal yang telah kita dapatkan atau yang sudah kita miliki, yang membuat kita justru tidak menikmati hidup kita. Kita tidak bersyukur dan malah menjadi pribadi seperti pemuda tadi, yang mudah kecewa, bete, kesel dengan keadaan diri kita sendiri. Dan kita tahu efeknya tentu tidak baik dalam hidup kita. Ya, jadi mulai saat ini, yuk kita mulai fokus mensyukuri hal-hal yang telah kita miliki. Mulailah menghitung kebaikan yang telah Tuhan beri dalam hidup kita. Sadari bahwa banyak hal yang sudah kita raih dan belajarlah untuk memilih menjadi pribadi yang gembira. Fokus untuk menikmati apa yang sudah kita miliki dan bersyukur karena hal tersebut ada dalam hidup kita. Sembari kita mempersiapkan rencana baik untuk tujuan kita selanjutnya. Hanya dengan demikian, kita bisa menjadi pribadi yang lebih bahagia, sukses, dan bersinar. Like, komen, dan share video ini jika Anda suka sama video ini. Nah, sekian dari saya Sigap, sampai ketemu di seri berikutnya. Jadilah bahagia, jadilah penuh, yuk bersinar.